Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Modi Adonia dengan NIM 210404. Di sini saya akan membuat video terkait materi merencanakan karir masa depan. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bimbingan karir. Nah, oleh dosen pengampu Dr. Abdullah Sinring MPD dan Bapak Sulfikri SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik adik-adik. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang topik merencanakan karir masa depan dengan bidang layanan karir. Nah, di sini itu topik kita yaitu merencanakan karir masa depan. Nah, sebelum kita memasuki mata pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Ibu akan menunjuk satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Mungkin karena malu-malu jadi tidak ada ya. Baik, Ibu akan memimpin kita dalam berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Nah, pada saat ini, pada hari ini, kita akan mempelajari materi terkait merencanakan karir masa depan. Sebelumnya ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tak sayang. Maka di sini Ibu akan memperkenalkan diri, perkenalkan nama Ibu Tesalonika Mudi Adonia dengan NIM 210404 502032. Nah, baik, materi yang pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu aspek perencanaan karir. Nah, aspek perencanaan karir terdiri dari 3 aspek. Nah, yang pertama, aspek pengetahuan diri, di mana dalam perencanaan karir seseorang harus memiliki pemahaman akan bakat, minat, kemampuan diri, serta tujuan jelas terhadap pilihan karir. Nah, di sini adik-adik pasti ada yang sudah merencanakan karirnya. Atau mungkin adik-adik belum ada yang merencanakan karirnya. Mungkin setelah mendengarkan materi dari Ibu terkait perencanaan karir, mungkin adik-adik sudah bisa membayangkan di mana adik-adik akan melanjut ke depannya. Nah, aspek yang kedua yaitu aspek sikap, di mana aspek sikap menuntut pada seseorang untuk memiliki cita-cita yang jelas terhadap pekerjaan, dorongan untuk maju dalam bidang pendidikan atau pengembangan diri untuk meraih pekerjaan yang diinginkan tersebut. Selain itu, seseorang juga harus memberikan penghargaan atau persepsi positif terhadap pekerjaan serta mandiri dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga yaitu aspek keterampilan, di mana aspek keterampilan dalam perencanaan karir adalah kemampuan seseorang mengelompokkan pekerjaan yang diminati sesuai bidangnya dan menunjukkan cara-cara yang realistis untuk mencapai pilihan karirnya. Baik, nah itu ada 3
aspek perencanaan karir yang harus dimiliki oleh siswa yang akan merencanakan karir ke depan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu bagian B, yaitu tujuan perencanaan karir. Nah, untuk merencanakan karir adik-adik pasti memiliki tujuan. Nah, adapun tujuan dari perencanaan karir yaitu perjuangan untuk mewujudkan pilihan karir tidak mudah, bukan hanya sekedar ketekunan dan kerja keras, namun dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis dalam merencanakan karir. Perencanaan karir individu bertujuan untuk yang pertama, memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Menilai kekuatan dan kelemahan diri merupakan langkah penting dalam perencanaan karir. Hasil penilaian ini untuk memberikan pemahaman terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan tujuan dan rencana karir di masa depan. Penilaian ini juga memungkinkan seseorang untuk realistis dalam mengevaluasi diri dan membantu menetapkan strategi yang efisien dan arah yang jelas dalam perencanaan karir. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk menempatkan dan menghasilkan yang sesuai. Nah, dalam perencanaan karir, individu bertujuan untuk membantu seseorang menemukan pilihan karir dan siap menerima dan menjalani karir tersebut. Nah, di sini tidak hanya memilih karir yang cuma-cuma, tidak memikirkan apa permasalahannya ke depan, apa tujuannya karir ini saya ambil. Nah, baik. Nah, penerimaan karir diperoleh dengan melakukan penilaian aset dan kewajiban, serta membandingkannya dengan persyaratan untuk berbagai jenis karir. Sehingga ketika mengambil keputusan, karir seseorang telah siap dengan segala sesuatunya. Nah, yang ketiga yaitu efektivitas serta efisiensi usaha dan waktu. Nah, tujuan lain perencanaan karir individu adalah membantu seseorang mengidentifikasi berbagai jenis karir sebelum memutuskan pilihan karir yang diinginkannya. Di sini kita mengidentifikasi berbagai jenis karir yang sesuai dengan potensi dan bakat yang kita miliki. Jadi di sini kita tidak boleh memilih dengan cara maksudnya pelin-pelan yang tidak dari diri kita tidak memiliki kemampuan untuk karir yang kita pilih itu. Jadi di sini kita diajarkan untuk mengenali potensi dan bakat yang ada pada diri kita dahulu, baru kita memilih karir yang memang sesuai dengan minat dan potensi dalam diri kita. Nah, dengan perencanaan karir individu, seseorang dapat mengidentifikasi karir tanpa melampaui batas kemampuannya, sehingga dapat mengidentifikasi waktu dan energi serta tepat menghindarkan diri dari usaha coba-coba. Maksudnya di sini kita tidak boleh memilih karir dengan, maksudnya biasa dibilang ku coba-coba misalnya dulu sempat
sempat, bolos. Nah, di situ ya boleh coba-coba karena harus kita lihat dari potensi diri kita. Nah, yang keempat yaitu mengenai kepuasan pribadi. Mencapai kepuasan pribadi merupakan tujuan akhir dari perencanaan karir. Untuk mencapai kepuasan karir secara pribadi, seseorang harus memahami persyaratan karir dan mengenali minat beserta keinginannya. Kepuasan pribadi akan mendorong seseorang mengekspresikan sikap positif terhadap pilihan karirnya yang akan mendukung ketercapaian tujuan dalam perencanaan karir. Nah, baik, mungkin itu saja materi tentang tujuan perencanaan karir. Nah, kita melangkah pada bagian C, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Dalam merencanakan karir, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal yang berasal dari diri kita maupun faktor eksternal yang berasal dari luar diri kita. Nah, meskipun faktor-faktor ini dapat dibedakan satu sama lain, namun tidak dapat dipisahkan karena secara bersamaan akan membentuk kepribadian yang unik yang dapat mempengaruhi kesuksesan karir seseorang. Nah, dalam menyusun langkah-langkah karir perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir individu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai kehidupan, di mana nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dan pegangan hidup sangat menentukan gaya hidup seseorang. Nilai-nilai ini akan mewujud dalam bentuk nilai ideal yang dikejar oleh seseorang. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perencanaan karir setiap individu. Nah, yang kedua, keadaan jasmani. Perencanaan karir individu juga ditentukan oleh faktor jasmani atau ciri-ciri fisik seseorang karena untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu diberlakukan berbagai persyaratan yang berhubungan dengan ciri-ciri fisik tertentu. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Nah, di mana lingkungan sosial budaya masyarakat di mana seseorang dibesarkan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perencanaan karir individu. Nah, di mana seseorang memiliki kecenderungan untuk memilih karir sesuai dengan lingkungannya karena bisa melihat secara langsung apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu keadaan sosial ekonomi negara atau daerah. Lanjut, pertumbangan ekonomi suatu daerah atau negara yang lambat atau cepat akan berpengaruh juga dalam perencanaan karir individu terkait dengan lapangan kerja yang tersedia. Yang kelima, yaitu posisi anak dalam keluarga. Posisi anak dalam keluarga biasa mempengaruhi perencanaan karir individu. Anak kedua dan seterusnya cenderung mampu merencanakan karir dengan baik karena memiliki orang dewasa atau kakak yang bisa dimintai pendapat mengenai karir yang akan dipilih, sehingga mereka memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pandangan
yang lebih luas terhadap dunia kerja yang menjadi faktor pendukung dalam perencanaan karir individu. Nah, baik. Yang keenam yaitu pandangan keluarga. Pandangan keluarga terutama tentang peran dan kewajiban dengan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam keluarga mempengaruhi pilihan karir individu akan cenderung menentukan pilihan karir berdasarkan peran dan kewajiban sesuai dengan pandangan keluarga dalam merencanakan karir mereka. Nah, yang ketujuh, orang-orang yang tinggal dalam rumah. Rumah merupakan lingkungan tempat di mana individu secara intens berinteraksi sehingga acap kali memiliki karir seseorang dipengaruhi oleh karir yang dijalani orang-orang yang tinggal. Yang kedelapan, status sosial ekonomi keluarga. Status sosial ekonomi keluarga seperti tingkat pendidikan orang tua. Nah, yang kesembilan, pergaulan teman sebaya. Aneka pandangan dan variasi harapan tentang masa depan yang terungkap dalam pergaulan teman sebaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan karir individu. Yang ke-10, pendidikan formal. Pandangan dan sikap yang diperoleh dalam pendidikan formal seperti layanan bimbingan karir yang diberikan guru BK bisa mempengaruhi perencanaan karir. Yang ke-11, gaya hidup. Gaya hidup atau perilaku yang ditunjukkan individu dalam kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi keluarga. Nah, baik kita melangkah ke bagian D, yaitu langkah-langkah perencanaan karir. Nah, dalam perencanaan karir itu memiliki 7 langkah. Nah, dalam mencapai kesuksesan karir dibutuhkan strategi perencanaan yang baik melalui langkah-langkah. Yang pertama, mengenali bakat. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan dalam merencanakan karir yaitu mengenali bakat yang ada dalam diri kita. Nah, perencanaan karir individual dengan analisis terhadap bakat alami atau potensi diri yang sudah ada dalam atau belum berkembang. Hasil analisis ini mendorong individu memiliki kesadaran terhadap bakat dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, memperhatikan minat. Nah, dalam perencanaan karir perlu memperhatikan minat pribadi, tujuannya untuk lebih memfokuskan rencana perkembangan diri sesuai dengan pilihan karir. Yang ketiga, memperhatikan nilai-nilai yang dianut. Salah satunya yaitu memperhatikan nilai-nilai yang dianut agar pilihan karir di masa depan selaras dengan nilai-nilai yang dianut. Yang keempat, memperhatikan kepribadian vokasional. Nah, yaitu kesesuaian antara kepribadian individu, vocational personality dengan pilihan karir, karena kepribadian vokasional dapat membuat perbedaan antara kesuksesan yang dialami dalam karir. Yang kelima, kesempatan dan peluang karir. Nah, yang keenam, memperhatikan penampilan karir. Nah, yang ketujuh, memperhatikan gaya hidup. Nah, baik, mungkin itu adalah strategi perencanaan melalui langkah-langkah perencanaan karir. Nah, di sini kita lanjut bagian E, yaitu manfaat melakukan perencanaan karir. Ada banyak manfaat yang bisa kamu rasakan dengan melakukan perencanaan karir yang tepat. Selain beberapa hal yang dapat diungkapkan dalam pembentukan artikel, masih ada beberapa manfaat lainnya yang perlu diketahui untuk merencanakan karir. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Perencanaan karir dapat membantu menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang kamu miliki. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkompetisi, di mana selain meningkatkan kualitas hidup, perencanaan karir yang tepat dapat membantu memilih karir yang sesuai dengan kapasitasmu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan beradaptasi.
Perencanaan karir yang baik dapat membantu setiap orang memahami tren dan perubahan yang terjadi dalam dunia kerja sehingga kamu bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan tertentu. Juga dapat membantu meningkatkan kemampuan beradaptasi. Yang keempat, menciptakan peluang karir yang baru. Perencanaan karir juga dapat membantu menemukan peluang karir baru dan mengejar karir impianmu. Yang kelima, mempermudah transisi karir, di mana selain menciptakan peluang karir baru, perencanaan karir juga bisa membantumu memahami tren dan perubahan dalam dunia kerja, sehingga kamu bisa lebih siap menggapai perubahan tersebut. Nah, hal ini akan mempermudah kamu akan melakukan transisi karir. Yang keenam yaitu meningkatkan keyakinan diri. Perencanaan karir yang tepat juga tentunya bisa membantumu untuk lebih yakin dan percaya diri dalam setiap mengambil keputusan penting dalam karir. Keyakinan itu lahir dari pemahaman mendalam tentang prospek dan tujuan karir yang ingin kamu capai. Baik, mungkin itu saja materi dari saya terkait topik merencanakan karir masa depan. Nah, di sini jangan semena-mena memilih karir yang tidak sesuai dengan potensi dan minat dalam diri kalian. Mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Mohon kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.